الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, tanggal 12 Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan pada tahun ini. Salat beserta salam semoga disanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam keimanan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ceramah singkat tentang tergelincir, yakni seorang yang bernama Nu'man bin Sabit atau yang biasa kita kenal dengan Abu Hanifah atau populer dengan sebutan Imam Hanafi, pernah berpesan dengan seorang anak kecil yang sedang berjalan mengenakan sepatu kayu atau terumpah kayu. Sang imam berkata, "Hati-hati nak dengan sepatu kayumu. Jangan sampai kau tergelincir." Bocah ini pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Imam Abu Hanifah. "Bolehkah saya tahu namamu, Tuan?" tanya si bocah ini. "Nu'man namaku," jawab sang imam. "Jadi tuanlah yang selama ini terkenal dengan gelar Al-Imam Al-A'zam, imam yang agung itu?" tanya si bocah. "Bukan aku yang memberi gelar itu. Masyarakatlah yang berprasangka baik dan memberi gelar itu kepadaku," jawab sang imam. "Wahai imam, hati-hati dengan gelarmu. Jangan sampai tuan tergelincir ke neraka karena gelar. Sepatu kayuku ini mungkin hanya menggelincirkanku di dunia, tetapi gelarmu itu dapat menjerumuskanmu ke dalam api yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya," ujar si bocah. Ulama besar yang diikuti banyak umat Islam itu pun tersungkur menangis sejadi-jadinya. Imam Abu Hanifah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sangka peringatan datang dari lidah seorang bocah kecil. Betapa banyak manusia tertipu karena jabatan, tertipu karena kedudukan, tertipu karena gelar, tertipu karena makom seseorang, tertipu karena status sosial, tertipu karena rumahnya yang bagus, tertipu karena kendaraannya yang bagus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sombong dan angkuh. Jangan sampai kita tergelincir jadi angkuh dan sombong karena gelar, karena jabatan, karena status sosial dan kebesaran di dunia ini. Seorang yang dapat menolong kita atau sepasang tangan yang menarikmu kala terjatuh, lebih harus kau percayai daripada 1000 tangan yang menyambutmu kala tiba di puncak kesuksesan. Ketika kita dalam puncak kesuksesan, sedang dalam keadaan kaya raya, ketika kita dalam
mempunyai menjabat suatu jabatan, ketika kita sedang sukses, memiliki kelebihan-kelebihan, mungkin banyak orang datang kepada kita untuk menghibah atau meminta tolong, menyanjung kita, dan tentunya akan bisa jadi dengan sanjungan-sanjungan itu akan menjadikan kita sombong dan angkuh. Maka berhati-hatilah tentunya ketika kita dalam keadaan puncak kesuksesan. Justru dengan seseorang yang mengingatkan kita ketika kita dalam keadaan jatuh, dalam keadaan kita sedang terpuruk, maka disitulah sungguhnya Allah mengingatkan kita, disitulah Allah menolong kita. Ketahuilah saudara-saudaraku, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita manfaatkan waktu dan juga kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas kita memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, yang sudah pasti kita miliki, karena betapa banyak saudara-saudara kita di musim pandemi ini sudah diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya kesombongan atau keangkuhan kita sehingga kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri kami sendiri dan juga kepada para pendengar dan pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.